Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin yang kembali berbagi informasi terbaru dari Badan Kepegawaian Negara untuk seluruh honorer. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar rekan-rekan tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Oke, di sini admin mendapatkan informasi dari Badan Kepegawaian Negara mengenai pendataan tenaga non-ASN yang berlangsung hingga 31 Oktober 2022, dan ini merupakan siaran pers yang bernomor 018 rilis BKN 8 2022. Nah, ini rekan-rekan ya, sebelumnya itu diinformasikan bahwa pendataan ini sampai 30 September. Nah, namun berdasarkan hasil siaran pers ya dari BKN ini diperpanjang sampai 31 Oktober. Ini penting buat rekan-rekan baik yang sudah PG maupun belum PG untuk mengikuti pendataan ini. Sebagai tindak lanjut ketentuan pemerintah yang melarang pengangkatan, honorer atau jenis seperti pegawai non-ASN, Badan Kepegawaian Negara mulai melaksanakan pendataan non-ASN di lingkup instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Pendataan tenaga non-ASN dilakukan melalui portal BKN pada pendataan non-ASN bkn.go.id. Jadi ini portalnya rekan-rekan ya. Adapun skema pendataan dibagi ke dalam beberapa tahapan, yakni pertama, tahap sebelum prafinalisasi. Masing-masing admin atau operator instansi mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja di lingkungannya dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Setelah didaftarkan oleh instansi, tenaga non-ASN yang masuk pendataan dapat membuat akun pendataan non-ASN di portal dan instansi melakukan pengecekan. Jadi instansi melakukan pengecekan terhadap data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN. Bahkan kami mendapatkan informasi ada informasi mengatakan bahwa rekan-rekan itu yang misalnya ada kesalahan mengenai pekerjaan atau apapun itu ketika melakukan pengisian data dan sudah mensubmit atau sudah menyelesaikan begitu, itu masih bisa diperbaiki rekan-rekan ya, masih bisa diperbaiki dengan cara melapor kepada admin. Nah, ini ya, melapor kepada admin atau operator instansi. Jadi rekan-rekan yang pernah bertanya di kolom komentar channel ini, apakah masih bisa memperbaiki data yang terlanjur sudah diselesaikan begitu ya? Ya, itu bisa rekan-rekannya dengan cara melapor. Kedua, pada tahap prafinalisasi yang berlangsung 30 September 2022, jadi prafinalisasi ya, masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan awal uji publik, ya, pendataan awal atau uji publik melalui kanal informasi instansi. Dari pengumuman pendataan awal instansi, bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan dapat mengonfirmasi melengkapi data dan riwayat masa kerja. Jadi jelas rekan-rekan ya, dari pengumuman pendataan awal instansi ini dikhususkan untuk tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan. Namun ini ya, artinya mereka bisa ikut pendataan, namun di sini ya, namun dikatakan bahwa dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja. Ketiga, pada tahap finalisasi yang berlangsung 30 Oktober, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir. Pendataan tenaga non-ASN dan menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM sebagai hasil akhir pendataan.
serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasi. Jadi nanti teman-teman akan lihat peserta-peserta yang masuk dalam pendataan tersebut atau non-ASN-nya seperti itu. Untuk persyaratan dan kategori pendataan non-ASN, instansi dapat mengacu pada Surat Menteri Pan-RB nomor B1511 sekian yang tertanggal 22 Juli tentang pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, di sini dijabarkan di antaranya berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database BKN. Pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah, pembayaran gaji menggunakan APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Jadi jelas rekan-rekannya, hanya ada dua berdasarkan gaji, ya berdasarkan gajinya hanya ada dua yang bisa masuk dalam pendataan ini, yaitu pegawai instansi pemerintah yang gajinya menggunakan APBN dan APBD, bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa. Individu ataupun pihak ketiga diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember. Jadi ini cut off-nya rekan-rekan ya. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember dan masih aktif bekerja pada saat pendataan non-ASN. Jadi artinya masih aktif sampai hari ini ya, atau sampai sekarang. Begitu rekan-rekan. Pendataan tenaga non-ASN ini selain bertujuan untuk menindaklanjuti ketentuan peraturan pemerintah atau PP 48 tahun 2005 dan PP 49 tahun 2018, yakni larangan terhadap pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah untuk melakukan pengangkatan honorer dan atau tenaga non-ASN. Juga bertujuan mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses validasi data dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN. Jadi ini ditandatangani secara elektronik rekan-rekannya oleh Bapak Satya Pratama. Mana sih hasil akhir nanti dari pendataan ini? Nah, mengenai hasil akhir dari pendataan ini, kita bisa mendengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Bapak Aswar Anas, rekan-rekan ya. Di mana ada 3 skema mengenai pendataan honorer ini, non-ASN ini. Apakah akan diangkat seluruhnya atau diberhentikan atau diangkat berdasarkan dengan kompetensinya. Seperti itu rekan-rekannya. Jadi silahkan disimak videonya. Kita udah merumuskan beberapa kali Bapak sekalian, nanti akan kita sampaikan, kita akan rakor dengan Bu Menteri Keuangan nanti, juga dengan Pak Mendagri, kita akan rakor berdasarkan masukan teman-teman untuk mencari alternatif-alternatif tadi. Jadi sebenarnya warning untuk pengangkatan non-ASN ini sudah lama. Tetapi ada fakta juga kalau non-ASN ini tidak ada, pelayanan-pelayanan kita bisa terganggu di kabupaten kota. Kan gitu Pak sekalian ya? Ini bisa mengganggu. Oleh karena itu nanti akan kami rangkum dan beberapa alternatif sudah kita siapkan. Kita sudah siapkan alternatif penyelesaian. Ada 3 skenario yang sedang akan kami sampaikan, akan bahas kepada kementerian terkait dan anggota dewan yang terhormat. Skenario 1, diangkat seluruhnya menjadi ASN, tapi ini akan menjadi beban yang berat bagi negara, dan kompetensi birokrasi kita juga tentu akan ada problem di beberapa titik yang ketika rekrutmennya kualitasnya tidak diperhatikan. Yang kedua, diberhentikan seluruhnya, tapi juga ada opsi jalan tengah yang ketiga adalah diangkat sesuai dengan prioritas. Nah, yang lain bukan tidak prioritas tapi nanti diselesaikan secara bertahap. Ini opsi yang terus kami lakukan pendalaman. Nanti kami juga akan rapatkan dengan Ibu Menteri Keuangan. Juga semalam kemarin lusa kami sudah ketemu dengan Komisi 2 DPR RI. Mungkin nanti juga dengan Komisi 11 karena kaitannya dengan anggaran, dan ini tidak bisa berdiri sendiri. Pertanyaannya Bapak sekalian, apakah jika diselesaikan tahun ini menjamin berikutnya tidak akan ada lagi seperti yang 11 kali lipat tadi? Oh, tidak tahu Pak, urusan Bupati setelah saya kan gitu. Ini masalah Pak Bupati Sumatera Utara ini. Aduh.
Nah, kita nanti akan dialog, saya minta nanti para dirjen dan Pak Kepala BK nanti. Next.